Halo teman-teman, perkenalkan saya Feber Zega. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung analisis usaha ketika kita melakukan pembenihan ikan nila atau lele. Jadi analisis usaha ini dapat memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman apakah usaha teman-teman itu berhasil atau tidak. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat analisis usaha itu dengan menggunakan aplikasi Excel. Excel ini dapat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan tanpa kita melakukan perhitungan secara manual ataupun menggunakan kalkulator. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Silakan susun kolom dan baris. Baris tergantung teman-teman membuat banyak barisnya berapa, begitu juga dengan kolomnya. Tergantung teman-teman alat ataupun biaya ataupun sarana dan prasarana yang teman-teman gunakan, dan teman-teman bisa susun di dalam tabel yang teman-teman buat. Setelah kita membuat tabel, saya tulis di situ adalah judulnya perhitungan biaya tetap, variabel, total biaya, BEP produksi, harga, penerimaan, keuntungan, dan RC rasio. Setelah itu kita mengatur judulnya agar kelihatan rapi. Setelah kita membuat tabel serta judulnya, hal yang pertama yang kita hitung adalah biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan pengeluaran yang tidak terjadi tiap hari, melainkan sebulan, setahun, ataupun beberapa tahun sekali. Di sini saya mengambil salah satu contoh biaya tetap dalam usaha pembenihan ikan nila ataupun ikan lele. Yang pertama adalah kolam. Setelah itu serokan, aerator, batu aerasi, ORP meter, kertas lakmus. Setelah itu selaber air, penggaruk besi, sarung tangan. Setelah teman-teman sudah membuat, biaya tetap itu merupakan alat-alat yang kita gunakan dalam usaha pembenihan itu ataupun yang mendukung produksi pembenihan kita. Setelah itu kita mengaturnya, lalu di kolom yang kedua, di situ saya menuliskan adalah jumlah. Jumlah itu merupakan alat ataupun sebuah sarana yang teman-teman pakai itu jumlahnya berapa. Contohnya di sini adalah kolam yang teman-teman pakai, contohnya 2 kolam. Begitu juga dengan serokan ada 4 jumlahnya. Aerator yang teman-teman pakai adalah 1, batu aerasi 10, ORP meter 1, sampai di sarung tangan yang dipakai berjumlah 5. Setelah itu saya susun di kolom yang ketiga, yaitu satuan. Satuannya semua di situ adalah buah. Kalau contohnya teman-teman seperti teman-teman pakai waring, satuannya bisa seperti roll ataupun apalagi. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan satuan yang teman-teman pakai di usaha produksi pembenihan teman-teman. Setelah itu harga satuan. Harga satuan ini merupakan harga dalam satu alat itu berapa. Contohnya adalah kolam. Harganya saya tulis di situ adalah 2 juta. Seperti serokan lagi saya tulis di sini adalah 25.000. Ini hanya contohnya saja. Aerator 1 juta, ORP meter 52.000, kertas lakmus
ORPMT 2 juta, batu aerasi 5.000, scrubber air, penggaruh besi, sarung tangan. Artinya harga satwa ini jika teman-teman membeli di sebuah toko, pasti teman-teman bertanya, harga seroka ini satu berapa? Maka harga satuannya itu diserokan, contohnya toko bilang 25.000. Ya, jadi harga satwa dari ala yang teman beli itu adalah 25.000. Dikalikan nanti dengan jumlahnya yang teman-teman beli itu berjumlah berapa serokan itu. Contohnya tidak mungkin teman-teman hanya beli satu, mungkin teman-teman beli dua, berarti dikalikan dengan dua dikali dengan harga satuannya. Nah, di situ saya menuliskan di kolom yang keempat itu adalah total biaya. Jadi kolom jumlahnya tadi ada 2, harga satuannya adalah 2 juta, maka total biayanya itu adalah harga satwa dikali dengan jumlah 2 juta dikali 2, maka total biayanya adalah 4 juta. Sampai ke sarung tangan, harga satuannya adalah 5.000 dikali dengan jumlah yang kita pakai adalah 5, maka total biayanya adalah 25.000. Di situ saya tulis di kolom yang kelima adalah umur ekonomis per tahun. Contohnya bisa per bulan, bisa beberapa tahun kali. Kolam umur ekonomisnya, targetnya kolam itu sampai dia rusak, saya menargetkan adalah 15 tahun. Dan serokan saya menargetkan dia sampai rusak adalah 2 tahun. Sampai ke sarung tangan adalah 2 tahun. Jadi umur ekonomis teman-teman bisa menargetkan sampai umur ekonomisnya itu dia sampai keberapa baru dia bisa rusak. Setelah itu penyusutan. Penyusutan ini merupakan teman-teman suatu uang yang sisipkan. Nah, penyusutan ini rumusnya adalah total biaya dibagi dengan umur ekonomis. Total biaya tadi 4 juta, umur ekonomisnya adalah 15 tahun, maka 4 juta dibagi 15, maka penyusutannya adalah 26.000. Setelah itu penyusutan per siklus. Artinya dalam satu siklus itu teman-teman memanen berapa kali. Contohnya dalam 1 tahun teman-teman memanen berapa kali. Contohnya 6 kali dalam setahun. Berarti bisa penyusutan per siklusnya adalah penyusutan dibagi per siklus, berarti penyusutan dibagi 6. Begitu. Jadi penyusutan per siklusnya saya sudah menghitung di sini. Kalau penyusutannya adalah 26.000 baru dibagi 6 berapa. Penyusutan per siklusnya itu ketemu. Maka kita menghitung penyusutan per siklusnya itu, kita menyisipkan uang itu berapa dalam satu siklus untuk mengembalikan modal yang kita beli. Contohnya di serokan, kita mengembalikan modal sampai 2 tahun itu kita mengumpulkan uang dalam satu siklus itu berapa. Begitu. Jadi saya menghitung di sini adalah penyusutannya per siklus 255.000. Jadi setiap kali saya memanen harus saya sisipkan uang adalah 255.000. Setelah kita mengetahui biaya tetap, maka perlu kita mengetahui biaya variabel. Biaya variabel itu merupakan pengeluaran yang terjadi tiap hari, bahkan seminggu, bahkan beberapa hari sekali. Jadi di situ biaya variabel saya menulis. Di situ saya menulis adalah pakan induk, pakan benih, indukan, kapur, dolomit, biaya tenaga kerja, termasuk semuanya itu. Jadi biaya variabel ini merupakan sama seperti bahan pendukung yang kita pakai dalam usaha pembenihan ikan nila contohnya.
Itu sama seperti yang tadi saya menuliskan di kolom yang kedua adalah jumlah. Pakan indukan jumlahnya yang kita habiskan itu berapa dalam satu siklus. Contohnya saya pakai pakan indukannya 80 kg, pakan benihnya 70, pupuknya 70, biaya tenaga kerjanya berjumlah contohnya adalah yang kerja di usaha pembelinya itu, contohnya kalau teman-teman gaji beberapa orang, bisa teman-teman hitung berapa orang yang teman-teman gaji, seperti mungkin 3 orang ataupun 2 orang begitu. Jadi dalam satu orang itu teman-teman gaji dia itu berapa dalam satu hari. Nah, setelah itu satuannya saya tulis di situ adalah kilogram, kalau pakan kilogram. Kalau indukannya ekor, kapur kilogram, dan biaya tenaganya adalah orang. Jadi saya menghitung di sini, saya mengambil salah satu contoh, biaya tenaga kerjanya adalah 3 orang. Setelah itu harga satuan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di biaya tetap, harga satuan itu contohnya pakan induk 1 kg itu harganya berapa? Harganya berapa dalam 1 kg? Seperti kalau kapur 1 kg itu berapa? Saya tulis di situ adalah pakan induknya 80 kg, maka harga satuannya saya tulis di situ 20.000. Seperti pupuk dan kapur harga satuannya adalah 1.000. Indukan saya belikan 1 ekor 4.200. Biaya tenaga kerja harga satuan per orang itu adalah 1.200.000. Maka total harganya itu seperti tadi, biaya tetap adalah harga satuan dikali dengan jumlah pakan induk, contohnya 80 kilo yang kita habiskan, harga satuannya adalah 20.000, maka 20.000 kali 80, maka total biayanya adalah 800.000. Setelah kita menemukan total biayanya, maka kita menghitung jumlahnya berapa yang kita keluarkan di biaya variabel. Nah, di situ saya menghitung semua total harganya dari bahan-bahan yang telah saya susun adalah 5.400.000. Maka itu biaya variabel yang dikeluarkan dalam satu siklus, 5.440.000. Jadi teman-teman, itu merupakan biaya variabel yang teman-teman keluarkan dalam satu siklus. Begitu juga dengan biaya tetapnya tadi, itu merupakan teman-teman yang Anda sisipkan ketika teman-teman jual, maka uang yang teman sisipkan itu adalah biaya tetapnya. Penyusutan per siklusnya itu tadi kita sudah menghitung, itu kita menyisipkan berapa begitu. Jadi dalam satu siklus pasti kita perlu mengeluarkan dan menyisipkan. Nah, setelah itu kita menghitung BEP produksi, total biaya dibagi dengan harga jual, itu adalah rumusnya. BEP produksi ini ketika kita memproduksi sebuah buah ikan dan harga jualnya kita targetkan contohnya 1.000, maka untuk memproduksi ikan itu kita memproduksinya itu kira-kira berapa ekor begitu. Nah, sebelum kita mengetahui BEP produksinya, maka perlu kita mengetahui total biayanya berapa. Nah, total biayanya tadi di sini saya menghitung adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya tadi adalah 155.000, biaya variabelnya 5.440.000, maka total biayanya itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, 5.445.500. Maka total biayanya adalah 5.555.000. Nah, itu adalah total biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus.
Setelah itu baru kita menghitung BEP produksi. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, BEP produksi artinya kita memproduksi ikan untuk mengembalikan modal yang telah kita keluarkan. 5 jutanya tadi total biayanya itu kita mengeluarkan dengan harga jualnya berapa, dan kita memproduksi itu kira-kira berapa ekor, sehingga ketika kita memproduksi, sehingga hasil produksi yang kita produksi itu dapat mengembalikan modal yang telah kita keluarkan. Nah, di situ total biayanya tadi 5.545.000. Harga jualnya saya kasih di situ adalah 1.000. Maka target berapa ekor kita memproduksi ikan itu dalam satu siklus adalah 555.000 ekor. Itu target kita untuk memproduksi ikan dalam satu siklus. Jadi dalam satu siklus itu tidak boleh ada yang mati, tidak boleh ada yang penyakit atau apa begitu. Artinya ya 5.000 itu semuanya terjual tanpa terkecuali. Ketika teman-teman berhasil menjual, maka dapat teman-teman mengembalikan modal teman-teman yang teman-teman keluarkan. Itu adalah 5.000 ekor, kira-kira 5.000 ekor lah. Kira-kira teman-teman harus memproduksi benih. Setelah kita mengetahui BEP produksi dan total biaya, maka perlu kita mengetahui BEP harganya. Jadi contohnya ketika kita mengetahui BEP harga, ketika harga ini merupakan sebuah target kita untuk menghasilkan keuntungan. Ketika kita menaruh harga yang kecil, apakah harga itu dapat mengembalikan modal atau dapat merugikan kita? Maka BEP harga ini dapat memberikan sebuah gambaran untuk mengetahui BEP harga yang kita produksi itu dalam satu ekor itu kita memberikan harganya berapa gitu. Ya, BEP harga rumusnya adalah total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Jadi tadi jumlah produksinya adalah 5.000 ekor lah kira-kira, dan total biayanya adalah 5 juta. Maka BEP harga yang perlu kita jual itu kira-kira berapa rupiah? Bisa 554 rupiah. Ya. Itu teman-teman BEP harga yang harus teman-teman perlu ketahui. Ya. Jadi ketika kita menaruh harganya itu kecil, maka tidak bisa. Jadi di tengah-tengah. Jadi jangan juga menaruh harga yang lebih tinggi, maka konsumen pembeli tidak dapat membelikan harga yang kita taruh besar. Jadi teman-teman perlu meneliti dalam menaruh harga. Setelah kita mengetahui BEP produksi, total biayanya, BEP harga, maka penerimaan, kita perlu menghitung penerimaan. Penerimaan ini merupakan jumlah produksi dikali harga jual. Jadi penerimaan itu adalah jumlah uang yang kita terima setelah kita menjual barang kita ke orang begitu. Contohnya teman-teman memproduksi ikan 5.000 ekor, dikali dengan harga jual, maka itulah penerimaannya teman-teman. Jumlah produksi yang kita produksinya adalah, contohnya saya kasih di situ 2.000 atau 10.000 ekor ya. Harga jualnya saya taruh adalah 1.000. Harga jualnya saya taruh di situ adalah 1.000. Maka penerimaannya adalah jumlah produksi dikali dengan harga jual. 10.000 dikali dengan harga jual. Maka penerimaan kita adalah 10 juta. Jadi dalam 10 juta itu masih belum kita bilang kita untung atau tidak.
ya. Karena tadi saya sudah bilang sudah mengembalikan modal atau tidak, dan perlu kita menyisipkan itu uangnya berapa. Jadi dalam penerima itu semuanya ada di situ. Jadi kita perlu tidak masih berpikir apakah dapat untung atau tidak. Jadi untuk mengetahui keuntungan, ya, maka perlu kita menghitung keuntungannya itu berapa. Jadi dari di sini menjelaskan keuntungan yang kita peroleh dari usaha kita itu kita mendapatkan uang berapa gitu. Nah, di sini saya tulis adalah keuntungan. Keuntungan rumusnya adalah penerimaan dikurangi dengan total biaya. Nah, tadi penerimaannya kita sudah mengetahui adalah 10 juta. Kita sudah menerima uang adalah 10 juta. Maka kita mengurangi total biaya. Dalam satu siklus ini total biaya yang tadi adalah 5.555.000. Maka kita perlu mengurangi berapakah keuntungan yang kita peroleh itu. Jadi teman-teman perlu mengetahui keuntungannya itu. Jangan hanya teman-teman menerima uangnya saja, tapi teman-teman masih belum mengetahui apakah itu untung atau tidak, apakah layak atau tidak. Nah, ini saya menghitung penerimaannya dikurangi dengan total biaya. Penerimaannya adalah 10 juta, total biayanya adalah 5.555.000. Maka keuntungannya kita menggunakan rumus Excel sama dengan penerimaan dikurangi dengan total biaya. Maka penerimanya kita adalah 4 juta. Ya. Maka penerimaannya kita adalah keuntungannya kita adalah 4 juta. Berarti keuntungannya kita besar. Itu teman-teman untung. Jadi jika seandainya teman-teman lagi tidak memproduksi ikan semak tadi saya memproduksi ikan adalah 10.000 contohnya. Teman-teman bisa lebih memproduksi ikan 20.000 bisa. Ketika teman-teman ingin mau keuntungannya besar. Jadi dalam produksinya itu teman-teman perlu produksi lebih banyak. Jangan hanya sedikit. Jadi dalam contohnya teman-teman dalam satu siklus itu pasti dalam 100 juta bisa dapat ketika produksinya kita itu tinggi. Dan pasti total biayanya juga pasti tinggi dalam memproduksi ikan lebih banyak. Setelah itu yang terakhir adalah RC ratio. RC ratio ini adalah mengetahui apakah usaha kita itu layak dikembangkan atau tidak. Ada rumusnya. RC ratio ketika lebih dari 1 maka untung. Jika RC rasionya kurang dari 1 maka tidak untung, maka usaha kita itu tidak kembang. Ketika RC rasionya kita sama dengan 1 maka tidak ada untung, maka tidak ada ruginya. Coba teman-teman kita menghitung dari sini tadi. RC rasio adalah pendapatan dibagi dengan total biaya. Pendapatan itu adalah penerimaan kita. 10 juta dibagi dengan 5 juta, maka RC rasionya kita adalah 1,7. Maka lebih dari 1. Setiap RP 1 maka perlu mengeluarkan uang adalah Rp 1,7. Itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu meneliti dalam melakukan usaha. Jika seandainya teman-teman ingin jumlah produksinya banyak, maka keuntungan teman-teman banyak. Jangan harga jualnya yang teman-teman tinggikan, tetapi jumlah produksinya itu yang teman-teman ingin mau tinggikan. Nah, ini adalah penjelasan PEP produksi, total biaya, harga, penerimaan, keuntungan, RC ratio. Itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara-cara ini. Dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Begitu kira-kira teman-teman, selamat mencoba.